Ini, Anda harus ingat, Piagam Jakarta itu mereka masih punya dendam. Kenapa saya bicara itu? Buktinya muncul DITII, karena mereka masih pengen ini negara Indonesia dan negara Islam. Anda jangan lupa itu. Itu sampai terus sampai sekarang. Itu mereka akan perjuangkan. Ya. Cuma mereka sekarang mengemas dengan cara yang lebih halus. Supaya apa? Kita terperdaya. Kalau kalian nggak sadar, 2030 itu akan terjadi, Indonesia bubar. Saya yakin Indonesia bubar karena saya sudah lihat gelagatnya. Saya sudah lihat pergerakan-pergerakan mereka. Walaupun saya tidak eksis seperti 98, tapi saya sudah dapat informasi yang A1 yang saya dapat dari teman-teman saya yang masih ada di lapangan sekarang. Apabila Anies menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang, saya tidak bisa membayangkan kemana orang Kristen pergi. Sekarang aja orang Kristen itu sangat tidak ada tempat, kalau saya boleh katakan seperti itu ya. Hanya teori saja yang mengatakan bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan melindungi semua umat beragama yang ada di Indonesia. Itu hanya teori saja, dan saya capek melihatnya. Dan sekali lagi saya mengimbau untuk saudara-saudara saya yang beragama Kristen, kita lihat bagaimana perlakuan mereka terhadap anak-anak Tuhan. Dan gereja yang sudah dibangun ditutup, bahkan dibakar. Apalagi kita mendukung orang yang jelas-jelas didukung oleh para radikal menjadi presiden. Jangan kita mau diperalat. Karena apa? Ormas-ormas Islam seperti FPI, HTI itu sudah dibubarkan. Sekarang dengan tipu mereka menggunakan melalui pendeta besar sekelas pendeta Gilbert yang sudah banyak jemaatnya untuk memenuhi semua tujuan mereka, kebutuhan mereka. Jadi kita harus waspada dengan. Silakan RTM. Halo RTM, ini saudara kita ini yang udah lama tidak bergabung. RTM, silakan Pak. Oke. Pertama, saya prihatin dengan pendeta khususnya dari beberapa gereja yang besar mau dimanfaatkan untuk keadaan yang sesaat. Kalau saya belajar track recordnya Gilbert, mulai dari dia pendeta muda sampai sekarang, yang ada di dalam teologinya adalah teologi kemakmuran. Nah, itu. Yang mempertontonkan bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang kaya raya dan akhirnya memberikan perpuluhan, dan itu menjadi sumber keuangan daripada pendeta-pendeta yang menjanjikan teologi kemakmuran. Dan ini menjadi senjata makan Tuhan pada akhirnya. Ya. Ketika jemaat menyadari bahwa teologi kemakmuran ini bertentangan dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, hanya akan jemaat lambat laun setelah disadarkan itu akan beralih kepada gereja yang mengajarkan apa sebenarnya pengajaran daripada Yesus Kristus. Nah, yang lebih mengerikan, ya menurut apa yang saya alami dan saya jalani selama ini, saya dulu gereja di GBI, ya. Itu hampir seluruh pendeta-pendeta yang saya tahu, ya, bahkan saya sudah pernah diminta sebagai kuasa hukum daripada GBI ketika penutupan gereja-gereja GBI yang ada di Bandung. Dari mereka saya tahu, mereka hanya mengamankan lingkungan mereka saja, tanpa memperdulikan gereja-gereja yang lain yang notabene itu berdiri di sekeliling mereka. Mereka nggak peduli sama sekali. Itu yang sudah saya alami. Poin yang kedua, kita bicara Pancasila.
Kalian sadar nggak kalau selama ini Pancasila sudah dikebiri dan sudah impoten? Pancasila itu cuma satu-satunya yang melekatkan kita dari berbagai macam suku, agama, budaya. hanya Pancasila. Tidak ada yang lain yang bisa melekatkan kita daripada keberagaman yang luar biasa yang hanya satu-satunya berada di Indonesia. Hanya Pancasila. Ketika Pancasila sudah dibuang, ya, mulai dari pendidikan sekolah menengah sampai kepada bangku kuliah dengan tidak hanya P4, ya. Dulu saya ada P4 mulai dari ketika saya menginjak bangku kuliah, itu P4 100 jam. Ya. Begitupun kalau misalnya kita berada di lingkungan pemerintahan, itu ada P4 lagi. Itu udah nggak ada. Sekarang bagaimana orang mengerti Pancasila kalau tidak pernah diajarkan? Kalau tidak pernah dilakoni, nggak mungkin. Ketika Pancasila sudah diimpotenkan, maka berkembanglah suatu dogma yang baru, falsafah yang baru, yaitu khilafah. Yang sudah dari zaman negara ini berdiri, itu sudah mau dilekatkan di dalam negara Republik Indonesia ini. Anda harus ingat, Piagam Jakarta itu mereka masih punya dendam. Kenapa saya bicara itu? Buktinya muncul DITII, karena mereka masih pengen ini negara Indonesia ini ada negara Islam. Anda jangan lupa itu. Itu sampai sekarang. Itu mereka akan perjuangkan. Ya. Cuma mereka sekarang mengemas dengan cara yang lebih halus. Supaya apa? Kita terperdaya. Kalau kalian nggak sadar, 2030 itu akan terjadi, Indonesia bubar. Saya yakin Indonesia bubar karena saya sudah lihat gelagatnya. Saya sudah lihat pergerakan-pergerakan mereka. Walaupun saya tidak eksis seperti 98, tapi saya sudah dapat informasi yang A1. Yang saya dapat dari teman-teman saya yang masih ada di lapangan sekarang ini. Itu mereka lakukan. Dan sekarang mereka yang namanya partai-partai yang kita melihat partai nasionalis, itu sekarang mereka gontok-gontokan. Mulai dari PDIP, Golkar, ya, Nasdem, Demokrat, sama semuanya. Dan bahkan mereka sekarang menggalang untuk menggolkan satu calon yang merupakan sudah dipersiapkan dari mulai zaman 2004, sudah dipersiapkan 2004 untuk menggolkan Indonesia ini menjadi minimal negara khilafah. Itu sudah mereka persiapkan. Dan lebih mengerikan, partai nasionalis itu masa bodoh. Mereka hanya memikirkan partainya aja. Tidak memikirkan apa yang terjadi untuk rakyat Indonesia. Nggak pernah mereka terpikirkan untuk itu. Nggak pernah. Jadi kalau kita sendiri tidak pernah menyadari betapa gawatnya saat ini, mari kita bangun dari tidur kita. Jangan pernah dukung orang yang track record-nya itu sangat mengkhawatirkan. Anies sebagai menteri ketika zaman Jokowi pertama kali, apa yang pernah dia lakukan? Nggak ada. Sekarang dia jadi gubernur, apa yang dia lakukan? Nggak ada. Retorika, semuanya retorika. Nggak ada. Sumur resapan, apa yang di sumur resapan? Malah bikin banjir. Bikin monumen ini, bikin ini, bambu dulu, nggak ada ininya. Semuanya nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Hanya sebagai apa ya? Sebagai sesuatu yang indah sesaat. Nah sekarang
melalui Zoom ini, mari kita bersuara dan bertindak. Bukan hanya bersuara, bertindak. Apa yang Anda lakukan untuk menyelamatkan negara ini? Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak RTM ya. Jadi penipuan atau penyesatan itu ya yang saya tangkap dari Pak RTM ini ya, penyesatan itu ditutupi dengan kata-kata manis yang tidak punya dasar sama sekali. Nah, termasuk ini pendeta Gilo ya. Pendeta Gilo ini kalau kita baca sejarah daripada GBI GLOW, ini adalah gereja sebenarnya yang berpusat kepada dirinya sendiri. GBI itu, ya itu hanya tambahan. GLOW itu singkatan dari nama dia, Gilbert Lumoindong over the world. Itu visi dia. Tapi yang dipikirkan adalah secara fisik, jumlah manusianya, bukan kualitasnya. Ya, ini jadi visinya. Walaupun di visinya ini disebutkan menegakkan kerajaan Allah. Itu visi yang tertulis, tetapi prakteknya dia tidak begitu loh. Atau pemahaman dia menegakkan kerajaan Allah itu hanya berbicara dari sisi jumlah manusianya. Tuhan mengatakan banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, jadi jemaat di GBI GLOW cermati ini, antara perkataan, antara komitmen yang tertulis dengan perbuatan itu berbeda. Ini yang namanya pohon, ya, yang daunnya rindang, tapi tidak punya buah. Nah, Gilbert ini adalah penguasa tunggal mungkin, karena dia GBI GLOW, Gilbert Lumoindong over the world. Jadi berpusat kepada dia, bukan kepada teokrat, apa namanya, teosentris ya. Teosentris itu berpusat kepada Tuhan Yesus, teo. Tapi kalau manusia itu apa bahasa Latinnya manusia Pak RTM? Homosentris ya, homo ya. Homosentris. Nah, jadi berpusat pada dirinya sendiri. Hati-hati loh ini ya. Cepat daripada GBI GLOW, hati-hati. Anda digiring kemana ini? Hati-hati. Itu yang tadi katanya itu apa? Teologi kemakmuran. Wah, kemakmuran aja, kemakmuran. Bukan salah. Tetapi kalau ada sedikit penderitaan, lari itu. Nah, supaya nggak lari mungkin dikasih inilah, bukan penceman ya. Kalau orang Medan bilang gula-gula, bonbon, yang manis-manis gitu. Jadi, nanti teman-teman bisa menambahi ini lagi lah ya. Tapi itu yang kita lihat, hati-hati. Bukan kita benci, nggak urusan kita itu. Hati-hati. Sebesar apapun pendeta itu hati-hati. Benny Hinn itu pendeta besar. Coba, dia bertobat itu, mengakui kesalahan. Yang selama ini dilakukan itu salah katanya. Benny Hinn itu. Jadi Gilo, waspada Anda itu, jangan sombong, ya. Bukan karena kehebatan Anda. Anda kan dulu muridnya ini, kalau nggak salah, Mawar Saron. Ketika itu Mawar Saron di jalan apa di Cikini sana, saya tahu Anda itu, ya kan. Tapi saya nggak bicara itu. Tapi sadarlah bahwa Anda itu dipakai oleh Tuhan. Jangan berpolitik taktis. Kalau Anda berpolitik urusan pribadi Anda. Tapi jangan bawa-bawa institusi atau jemaat Anda. Anda tidak punya hak itu, tidak punya kewenangan itu terhadap jemaat Anda. Tidak punya hak itu. Jangan Anda pikir itu adalah milik Anda. Salah. Ya. Salah. Pendeta tidak mungkin ada tanpa jemaat. Ya. Jemaat tetap ada walaupun pendeta nggak ada. Itu Gilo itu harus paham itu. Ini bukan provokasi ya kepada jemaat GBI GLOW. Hati-hati, kalau tidak nanti berubah namanya itu GBI Blow with the Wind. Jadi bukan Gilbert lagi, Blow with the Wind. Ya, diterbangkan oleh angin, dihabiskan gitu. Oke, ini kita lanjut dulu. Raja Uti, ada tambahan Pak Raja Uti? Nah, ini guru kita ini yang dari Pusubu, Ani Agung. Silakan Ibu Ani Agung. Ini baru bergabung mungkin ya. Silakan Ibu Ani Agung. Halo, ya. Ibu Ani. Shalom. Silakan, silakan Bu, silakan. Oke, selamat pagi. Ini hanya sebagai mengingatkan saja buat saudara saya yang ada di Indonesia.
Bukan kita dendam dengan pilkada yang pernah ada, yang sangat memalukan waktu mereka menggulingkan Ahok. Bagaimana sadisnya itu, ini hanya sekedar mengingatkan, refresh ya. Jadi sangat kecewa sekali apabila seorang pendeta besar seperti pendeta Gilbert dengan terang-terangan mendukung Anies untuk maju menjadi presiden. Dan kita tahu sendiri apabila Indonesia berubah menjadi negara khilafah, maka tempat orang Kristen itu sudah tidak ada lagi di sana. Buktinya saja sekarang aja yang status negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan Pancasila, di situ pun kita tidak leluasa sebagai orang yang beragama yang menurut undang-undang negara Republik Indonesia dijamin kebebasan untuk memeluk agama di negara Indonesia. Ini yang saja kita lihat ya. Dan apabila Anies menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang, saya tidak bisa membayangkan kemana orang Kristen pergi. Sekarang aja orang Kristen itu sangat tidak ada tempat, kalau saya boleh katakan seperti itu ya. Hanya teori saja yang mengatakan bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan melindungi semua umat beragama yang ada di Indonesia. Itu hanya teori saja. Dan saya capek melihatnya. Dan sekali lagi saya mengimbau untuk saudara-saudara saya yang beragama Kristen, kita lihat bagaimana perlakuan mereka terhadap anak-anak Tuhan, dan gereja yang sudah dibangun ditutup bahkan dibakar. Apalagi kita mendukung orang yang jelas-jelas didukung oleh para radikal menjadi presiden. Jangan kita mau diperalat. Karena apa? Ormas-ormas Islam seperti FPI, HTI itu sudah dibubarkan. Sekarang dengan tipu mereka menggunakan melalui pendeta besar sekelas pendeta Gilbert yang sudah banyak jemaatnya untuk memenuhi semua tujuan mereka, kebutuhan mereka. Jadi kita harus waspada dengan itu. Jangan percaya dengan janji-janji mereka apapun bentuknya, karena mereka itu sangat licik. Dan itu harus waspada, dan sebagai jemaat pun kita memang harus cerdas seperti yang dikatakan Bapak Santiamer. Kita harus sangat cerdas untuk menyikapi, jangan mudah percaya, jangan mentuhankan pendeta kita atau gembala sidang kita, karena mereka adalah manusia yang penuh dengan nafsu kedagingan. Jadi mungkin mereka sudah dijanjikan oleh oknum pejabat tertentu. Apabila mereka sudah terpilih, mereka mungkin dijanjikan menjadi menterinya, entah apapun itu. Tapi kita harus melihat fakta yang sudah terjadi. Harus kita lihat fakta yang sudah terjadi. Apa kekurangan Ahok? Apa kekurangannya Presiden Jokowi? Mereka orang-orang terbaik. Lihat apa yang mereka lakukan. Itu doesn't matter agamanya apa. Kalau dia orang yang baik, yang jujur seperti Presiden Jokowi, lihat apa yang mereka lakukan kepada dia. Semua apa yang dilakukannya itu salah di mata mereka. Karena tujuan mereka tidak tercapai. Demikian juga dengan Ahok. Ahok itu orang yang bekerja keras. Dia sangat bagus. Tapi lihat apa yang mereka lakukan. Mereka gulingkan dia. Nah, jadi harus sadar, kita harus sadar ya, seperti kata Pak Muhammad Kace, salam sadar. Jadi harus sadar kita semua sebagai anak Tuhan. Kita harus lebih berhikmat seperti yang Tuhan katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi ayat-ayat itu ya jangan hanya kita hafal saja, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani Agung ya. Jadi ada kalau firman itu mengatakan, ini saya dengan Bu Ani ini juga baru ketemu ini, ya saya nggak kenal juga. Sorry nih Bu Ani ya, tapi baru ketemu. Artinya begini, di dalam hukum Israel, ya kalau ada dua orang
memperkatakan hal yang sama, nah itu benar itu, kan begitu. Nah, kita ini mungkin tidak hanya satu atau bukan hanya dua, itu lebih dari dua orang memperkatakan hal yang sama, atau mengingatkanlah, ya, mengingatkan sesuatu sama gitu, dampaknya bagaimana, efeknya bagaimana. Jadi sebagai tambahan begini, ada pertanyaan misalnya begini, kalau begitu apakah salah itu para pendeta itu ikut mau menentukan si A atau si B? Tidak salah sejauh dia itu mengatasnamakan dirinya sendiri, ya, tidak salah. Tetapi ketika dia sudah membawa jemaatnya, mengatasnamakan jemaatnya, menyatakan organisasinya, itu salah. Apalagi yang gereja, salah itu nggak bisa. Kalau misalnya dia pribadi, itu hak dia, siapapun nggak boleh melarang, itu dijamin undang-undang, dijamin konstitusi. Tetapi ketika dia membawa rombongannya, dan rombongannya itu tidak tahu mereka itu tadi dibawa kemana, itu tidak boleh, sangat-sangat tidak boleh, dan itu salah. Oke, kita ke ini dulu, ingin belajar ya, nanti sesudah itu Pak RCM ya, ingin belajar silakan.